Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Dunia Hobi 24. Nah, di konten kali ini kita akan mereview burung beo mentawai. Nah, beo mentawai ini sering disebut genusnya itu Grassula regilius indica ya teman-teman semua. Kerajaannya Animalia phylum Chordata. Nah, di sini beo ini juga sering disebut ada mamiang atau tiong emas. Nah, di sini beo ini sendiri dia ini adalah keluarga jalak dan kerabatnya teman-teman semua. Biasanya ini beonya ini ada di daerah-daerah Sri Lanka, India, Himalaya, ke timur hingga ke Filipina. Nah, biasanya burung beo ini berada di dataran-dataran tinggi lebih dari 2000 meter kalau misalkan dia di luar-luar atau di luar negeri. Tapi di Indonesia biasanya ada di pulau-pulau. Nah, di sini adalah beo mentawai. Nah, beo mentawai ini banyak juga spesies lainnya, ada 4 juga. Ada beo biasa, beo enggano. Enggano ini dia masuknya ke Bengkulu, beo Nias, dan beo Sri Lanka. Nah, beo yang paling bagus ini ya teman-teman semua itu adalah di daerah Nias. Karena beo Nias atau beo mentawai ini sendiri dia lebih cerdas, lebih cepat menangkap isian ataupun suara yang kita berikan itu dia lebih cepat. Nah, di sini adalah beo ya teman-teman semua. Burung beo ini biasanya dia adalah pemakan serangga dan buah-buahan. Buah-buahan yang ada di hutan seperti buah-buah kayu dan sebagainya itu dia sering memakan itu. Selain itu ada belalang, jangkrik, capung, telur semut dan sebagainya itu beo ini dia memakan banyak jenis dan biji-bijian pun dia makan. Nah, di sini kita membahas beo ini sendiri adalah beo dari Mentawai. Beo Mentawai ini memang terkenal teman-teman semua. Beo Mentawai, beo Nias itu terkenal yang saya bilang tadi itu adalah kecerdasannya. Dia gampang kita berikan isian, gampang dia masterin. Dan beo mentawai ataupun beo Nias ini sendiri dia lebih besar dari beo-beo yang lainnya. Dan beo ini sebenarnya sangat bagus untuk hunian rumah ataupun berisikan rumah. Apalagi kalau misalkan beonya ini dari anakan. Karena beo dari anakan ini lebih gampang dan sangat bisa kita berikan suara orang, karena beo ini kan yang terkenal dia bisa menirukan suara manusia. Makanya yang bisa menirukan suara manusia itu adalah beo yang dari anakan atau dari lolohan. Kalau misalkan sudah dewasa dia sudah susah teman-teman semua, karena dia tidak bisa lagi, karena dia di alam sendiri pun dia tidak pernah dengar suara manusia. Makanya susah kalau misalkan kita beli yang dewasa ini, dia susah untuk kita berikan suara manusia. Nah, di sini harga beo ini kalau misalkan anakan itu lebih mahal daripada yang sudah dewasa. Nah, anakannya ini kalau misalkan udah di Jakarta itu bisa 1,5 juta ke atas, bisa 2 juta itu anakan. Belum kalau misalkan dia udah bisa ngomong satu kata atau dua kata itu bisa 3 juta, 4 juta. Apalagi kalau sudah fase, sudah banyak itu bisa lebih mahal lagi. Tergantung yang mau belinya. Ini kan karena hobi. Kalau misalkan hobi ini ya teman-teman semua itu tidak ada harganya. Tergantung sepakat jual beli. Nah, ini untuk anakan ini lebih cepat dan lebih bagus. Nah, kalau misalkan dia sudah dewasa atau muda hutan itu dia susah kita berikan isian. Dan harganya pun jauh lebih murah dibandingkan yang anakan. Misalkan anakan 1,5 juta, yang dewasa itu paling ya
800, 700. Nah, seperti itu bisa setengahnya. Karena itu suara-suara yang muda hutan itu biasanya suara dari alam saja. Berbeda kalau misalkan yang anakan tadi itu bisa kita isi suara-suara orang dan suara-suara manusia. Nah, di sini adalah konten untuk edukasi teman-teman semua masalah tentang beo. Nah, beo ini sendiri udah dikeluarkan sama pemerintah, itu sudah punah dan sudah dilindungi. Karena sudah jarang di hutanmu, sudah jarang karena banyak diburu. Karena terlalu banyak peminatnya juga, makanya sangat banyak pemburu-pemburu karena harganya ini lumayan kalau misalkan dapat beo. Makanya dia diburu terus menerus dan pemerintah mengeluarkan dia dilindungi. Nah, seperti beo ini adalah beo dari Mentawai. Ini beo sudah lama teman-teman semua, udah lama banget dirawat. Ini posisinya ada di Mentawai sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mau membeli ataupun memelihara beo Mentawai ini sangat susah karena sudah dilindungi. Paling daerah Mentawai ini ada 1-2 saja yang memelihara untuk rumahan tapi tidak dijual belikan. Nah, buat teman-teman semua yang pengen banget membeli beo ini susah teman-teman semua karena sudah dilindungi. Dan di Mentawai ke Pulau Sumatera Barat ke Padang ini dia penyeberangan ada kapal juga. Nah, kalau misalkan lewat kapal ini sangat susah karena sudah dilarang sama BKSDA ya teman-teman semua tentang masalah beo. Kalau misalkan ketemu bisa ditangkap, bisa diambil beonya. Makanya jangan sekali-sekali kita membawa beo ini kalau misalkan tidak ada izin dari BKSDA dan lainnya, karena resikonya itu bisa diambil dan kita juga bisa dipenjara karena mengambil hewan yang dilindungi. Nah, oke teman-teman semua, itu adalah pembahasan tentang beo Mentawai ini. Beo Mentawai ini yang saya bilang tadi ini sudah dilindungi. Jangan dipikat-pikat lagi ya teman-teman semua karena sudah punah. Nah, kalau misalkan kita buru terus-menerus, nanti anak cucu kita tidak bisa melihat beo lagi yang di alam. Nah, makanya jangan diburu. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, dan share. Nah, di konten ini adalah edukasi tentang hobi, terutama di hobi burung. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Kalau misalkan ada yang mau dibahas, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman semua yang suka channel saya, silahkan subscribe. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.